Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Sudah sejak lama kita tinggalkan, tidak bersuah di Jejak Semesta 65, kurang lebih 3 bulanan, karena ya saya sendiri pergi ke pulang kampung, pulang ke Pulau Bacan dan melakukan kegiatan-kegiatan keliling di berbagai desa, kurang lebih 50 desa, dan kini kembali ke Jakarta. Dan alhamdulillah ketika kembali masih di awal Desember, sekitar ya belum puluhan tanggal, belum belum sampai tanggal puluhan, sekitar tanggal 6, tanggal 7. Sehingga memang cuaca ekstrim sudah mulai nampak pada bulan Desember itu ketika saya masih berada di sana. Dan ketika saya menyeberang dari Kecamatan Kayo ke Halmahera Selatan ke Pulau Bacan, memang saya juga mulai kena angin kencang pada suatu saat sekitar 2-3 jam, kemudian saya masuk di Labuha. Angin barat atau angin utara adalah angin yang sangat berbahaya bagi di pulau-pulau Kepulauan Guraici, Pulau Makian Barat, dan pulau-pulau kaya secara umum, dan secara umum di Maluku Utara. Dan itulah yang menyebabkan banyak kecelakaan tanda petik di laut maupun termasuk juga di darat, dan menimbulkan angin hujan yang deras. Dan kini hari-hari ini kita saksikan itu ketika hari-hari memasuki tanggal 13, 14, 15, 16 dan sebagainya, dan menimbulkan banyak hujan deras dan menimbulkan banjir yang seperti tidak biasanya seperti pada masa-masa yang lalu, terutama melanda kota Ternate, menimbulkan banyak orang panik. Saudara sekalian, banjir kali ini sebagaimana kita kutipkan di awal, dua gambar di awal yang kita ambil dari ada screenshot dari apa yang telah beredar, itu bukanlah hari-hari yang biasa terjadi di Maluku Utara di masa-masa lampau. Oleh karena itu orang kemudian mengait-ngaitkan berbagai macam dengan perilaku manusia yang diduga durhaka terhadap sang penciptanya, sehingga sang pencipta yang oleh orang-orang beriman Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu memberi ujian kepada mereka, kepada penduduk setempat yang mengaku beriman kepadanya, tetapi nyatanya di banyak hal tidak beriman, tidak melaksanakan perintah dan anjurannya. Nah, saudara sekalian, di dalam keyakinan kami Islam, saya bukan orang Ternate. Saudara sekalian, dalam pengertian begini, di Maluku Utara itu ada 4 kesultanan, yang 4 kesultanan ini menurut sejarahnya rata-rata dibangun dan didirikan oleh para pendiri-pendiri yang memegang teguh keyakinan agamanya, yaitu Islam, atau para ulama, misalnya kerajaan Bacan misalnya, di mana saya dan orang tua saya sejak dulu kala dan memang kami berada. Dan kemudian pada suatu ketika saya kemudian pergi pulang dari Jakarta ke sana. Dan oleh karena itu kami adalah memiliki kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Bacan, Kesultanan Bacan. Walaupun begitu saudara sekalian, antara Kesultanan Bacan, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, antara satu dengan yang nyaris dalam konteks sejarahnya tidak terpisahkan. Merupakan rumpun keluarga yang dalam konteks sejarahnya ada kaitan keluarga, kerjasama dan sebagainya untuk keempat kerajaan ini, sehingga disebut dengan Moloku Kiaraha atau disebut dengan Moloku Kiaraha, saudara sekalian. Nah, tetapi dalam konteks sejarahnya juga antara terutama Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate selalu saja terjadi salah paham di dalam, karena masing-masing status waktu itu sudah status negara, tentunya memiliki kekuasaan wilayah penaklukan yang cukup besar. Misalnya Kerajaan Tidore itu meliputi wilayah Patani, meliputi Halteng hari-hari ini, kemudian Haltim sebagaimana, kemudian sebagian Sofi dan sebagainya, itu wilayah ini sampai ke Papua, Australia Utara dan lain sebagainya. Sementara Kerajaan Ternate sampai ke Filipina Selatan kononnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kedua kerajaan pernah juga dipengaruhi diadu domba oleh para penjajah Belanda, Portugis dan Spanyol atau penjajah yang lainnya, sehingga mereka ini juga dalam konteks sejarah juga bermusuhan, bahkan terjadi persaingan antar keduanya.
Dan hingga kini jejak itu bisa nampak, misalnya yang lalu saja, saudara sekalian. Ketika Sultan Tidore mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku Utara, dan keempat sultan ini mengutus utusan seakan-akan tanda persetujuan terhadap dan dukungan terhadap yang bersangkutan calon gubernur Maluku Utara. Tetapi 2 hari kemudian Sultan Ternate membuat pernyataan dukungan terhadap calon yang lain, yaitu saudara Beni Laos yang telah meninggal. Yang kemudian itu berlanjut, walaupun dia klarifikasi, tapi semua orang tahu bahwa dia tidak akan mendukung siapapun lagi, tapi orang semua tahu bahwa dia mendukung salah satu calon, yaitu 04 dan lain sebagainya, seterusnya, menimbulkan kekecewaan yang meluas di kalangan pendukung Sultan Ternate. Dan itu bukan hal baru, saudara sekalian. Pengkhianatan, artinya saling mengkhianati karena pengaruh politik dan sebagainya juga terjadi di masa-masa lampau. Kalau kita nengok sejarahnya. Nah, saudara sekalian, kembali kita ke soal tadi soal bencana tanda petik yang melanda. Tapi sebetulnya bencana lah, karena memang tidak biasanya menurut orang-orang Ternate sendiri, tidak biasanya banjir melanda kota Ternate seperti sekarang ini. Sehingga orang mengaitkan macam-macam kaitannya, berbagai kaitan, mengaitkan dengan keyakinan yang tidak lagi utuh, tidak teguh lagi, tidak istiqamah lagi dari masyarakat kota Ternate terhadap Sang Pencipta yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembahnya di satu sisi, tapi mereka meninggalkan perintahnya di sisi yang lain, atau berkhianat di sisi yang lain. Itulah yang sering kita hari-hari ini kita dengarkan. Contohnya, saudara sekalian, banyak sekali di dalam, misalnya ada peringatan yang sering para dai bawakan Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran atau anjuran Al-Quran, bahwa di antara misalnya begini terjemahannya, dan seandainya suatu negeri, suatu kaum dalam suatu negeri itu beriman dan bertakwa dalam pengertian menjalankan seluruh perintah dan menghindari larangan Tuhan yang sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan bimbingan Nabi Agung Muhammad SAW, maka kami akan, kata Allah, kami akan turunkan berkah, kebaikan dari langit, maupun kami munculkan dari bumi. Tetapi kebanyakan manusia tidak. Kebanyakan orang-orang itu tidak memperhatikan atau tidak konsisten di jalan itu. Nah, misalnya ada ayat-ayat Quran seperti itu ataupun yang lain-lainnya. Begitu banyak kita dapatkan tebaran peringatan-peringatan itu dan guide, petunjuk-petunjuk, tetapi kebanyakan satu negeri, kaum negeri itu tidak lagi beriman atau beriman pura-pura, sebagian suka-suka, sebagian diikuti sesuai seleranya, dan sebagian ditinggalkan sesuai dengan seleranya. Oleh karena itu orang mencoba mengaitkan ke situ dengan karena sebelum fenomena seperti ini hampir nyaris tidak terjadi di masa-masa lampau yang melanda kota Ternate ataupun beberapa tempat di Maluku Utara secara umum. Walaupun dalam konteks ilmiah bahwa itu dampak dari perubahan iklim dan lain sebagainya. Saudara sekalian, perubahan iklim itu juga karena menurut para ahli di berbagai negeri dan akhir-akhir ini mengatakan itu akibat dari tindakan-tindakan atau perilaku manusia yang tidak terkontrol, tidak terkelola dengan baik terhadap alam semesta, terhadap kehidupan atau alam, sehingga menimbulkan efek-efek seperti perubahan iklim yang ekstrem seperti itu. Namun, saudara sekalian, apa yang disampaikan dalam bahasa kita sebagai perubahan iklim, sesungguhnya di dalam Al-Quran yang agung, juga sudah disebutkan bahwa manusia akan menimbulkan berbagai macam bencana. Bencana akan menimpa manusia di mana-mana, di laut, di udara, di darat, dan sebagainya, akibat tangan-tangan atau kejahatan yang dibuat oleh manusia, atau akibat keserakahan manusia yang mencoba mengeksploitasi bumi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sementara mereka tidak pandai bersyukur atas segala nikmat, tidak pandai merayu Tuhan dalam pengertian tidak pandai mengikuti arahan atau perintah Tuhan di dalam kitab suci dan arahan Nabi Agung mereka di dalam hadis-hadis mereka bagi Muslim, mohon maaf, kepada agama-agama yang lain. Demikian juga saya kira agama yang lain juga sama, tidak pandai merayu Tuhannya, tidak pandai berdoa dan konsisten
menyayangkan Tuhannya. Mereka lebih percaya kepada para pembohong-pembohong daripada mereka, dan mereka menghindari atau meninggalkan mereka-mereka yang diduga taat dan teguh di dalam jalan yang benar. Itulah kemudian mereka meloncat-loncat di berbagai panggung-panggung, menebarkan kebohongan-kebohongan. Itulah yang disukai oleh orang-orang seperti kita, yang kemudian dampaknya apa? Ketika kita mendapat bencana, mereka tidak pernah nampak lagi di hadapan kita. Ketika kita mendapat ujian dari Tuhan berupa banjir dan sebagainya, mereka menghilang, dan tidak hanya dari jauh mungkin mereka menertawain kita. Mereka telah tertipu, mereka telah kita tipu, dan mereka tidak pernah muncul. Padahal sebelumnya mereka membangun narasi-narasi mereka adalah orang-orang terbaik yang membantu sesama. Ternyata tidak, semua itu tidak nampak. Inilah yang jadi pelajaran bagi kita, saudara sekalian. Oleh karena itu, tidak salah orang kemudian mengaitkan ke sana bahwa bencana yang ditimbulkan oleh kita akibat perbuatan kita sendiri, akibat kita tidak taat terhadap keyakinan kita sendiri, nurani kita sendiri, dan kita terjebak pada kebohongan, narasi-narasi kebohongan yang kita mengikuti, kejahatan-kejahatan yang mungkin direncanakan di masa depan terhadap kita. Dan kita diingatkan, sebelum jauh dari situ, kita diingatkan. Inilah peringatan seakan amat pedih kepada kalian sekalian bila kalian tetap selalu menjauh dan tidak taat kepada arahan. Seakan-akan mengatakan, tidak taat kepada bimbinganku, tidak taat kepada arahanku yang sudah disampaikan kepada kalian, dan tapi kalian memilih-milih apa yang menjadi sesuka-suka kalian. Karena apa? Karena uang, karena materi, dan lain-lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara sekalian, bila Anda telah menyatakan keyakinan jangan main-main terhadap keyakinan yang Anda anut. Sebaiknya Anda sekaligus keluar dari keyakinan itu. Bila tidak, maka keyakinan itu akan meminta pertanggungjawaban Anda di kemudian hari, di dunia maupun di akhirat kelak. Itu fakta kehidupan, bos. Bukan karena dibilang tidak ada kaitan. Fakta kehidupan. Anda hari ini mati, hari ini kemudian besok kamu dapat celakaan dan sebagainya, akan rata-rata yang tahu ilmu pengetahuan modern apapun tidak bisa mendeteksinya. Seperti sekarang ini, bencana yang melanda, kalau itu dianggap sebagai bencana melanda, banjir yang melanda kalian hari-hari ini di kota Ternate, di beberapa tempat di Maluku Utara. Apakah itu tidak ada kaitannya? Bukan itu ciptaan manusia, dan itu bukan juga kehendak manusia. Itu oleh kita disebut dalam filsafat disebut sebagai kekuatan adikodrati yang menghukum atau menguji, atau dalam bahasa agama sebagai ujian dari Tuhan, cobaan dari Tuhan, atau laknat dari Tuhan sang pencipta semesta kepada mereka-mereka yang di satu sisi mengatakan percaya, tapi yang lain mengingkarinya. Ini yang disebut dengan orang-orang munafik, orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, kita segera kembali ke jalan yang diperintahkannya, segera kita sadar dan kita merenung, apakah ini semata-mata fenomena alam atau memang karena ada perbuatan-perbuatan manusia atau kita sendiri yang mengundang fenomena alam itu hadir seperti ini. Seperti yang pernah dulu, puluhan tahun yang lalu, diingatkan oleh seorang seniman yang terkenal, yaitu Ebit Kiade. Mungkin Tuhan telah bosan kepada kita, coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Demikian kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.